Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarini dari Stikes Dharma Lampau Padang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sensus harian pasien. Pertama-tama, sensus harian merupakan data yang harus dikumpulkan setiap hari dan merupakan aktivitas pasien untuk selama 24 jam periode pelaporan Gemala 2008. Sedangkan menurut Uffman tahun 1994 dalam Budi 2011 menyatakan bahwa sensus harian dilakukan untuk mengetahui jumlah layanan yang diberikan kepada pasien selama 24 jam. Menurut Sudra tahun 2010, sensus merupakan aktivitas yang rutin dilaksanakan di rumah sakit. Sensus pasien rawat inap berarti secara langsung menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap tersebut. Nah, misalnya, jika sensus penduduk yang dihitung adalah jumlah yang saat ini, saat sensus benar-benar ada atau masih hidup, maka pada sensus harian rawat inap selain dihitung jumlah pasien yang masih ada di unit tersebut, juga dihitung jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan sensus. Menurut Sudra tahun 2010, hari perawatan atau HP Inpatient Day sama dengan Day sama dengan Patient Day, Inpatient Service Day. Jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil. Jadi, sama dengan jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dalam periode waktu 24 jam. Angka ini juga menunjukkan beban kerja unit perawatan yang bersangkutan dalam suatu periode waktu. Lama rawat atau LD adalah jumlah hari kalender di mana pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit. Sejak tercatat sebagai pasien rawat inap atau admisi hingga keluar dari rumah sakit atau discharge, kondisi pasien keluar bisa dalam keadaan hidup maupun mati. Pasien masuk adalah pasien yang masuk rawat inap di masing-masing bangsal tersebut, baik dari pelayanan, rawat jalan, rawat darurat, ataupun pindahan dari bangsal lain. Sedangkan pasien keluar adalah pasien yang keluar dari rumah sakit, baik keluar sembuh, meninggal, ataupun keluar untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Pasien transfer merupakan kejadian pindahannya pasien dari satu unit rawat inap atau bangsal ke bangsal lainnya di rumah sakit yang bersangkutan. Kalau pasien masuk dan keluar pada hari yang sama, jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama ini akan menjadi bagian yang ikut diperhitungkan pada saat kita menghitung hari perawatan. Tempat tidur. Jumlah ini merupakan total jumlah tempat tidur yang sedang dipakai maupun yang masih kosong. Jumlah tempat tidur yang tersedia di suatu rumah sakit merupakan total dari jumlah tempat tidur yang tersedia di masing-masing bangsal perawatan. Rekapitulasi sensus. Proses rekapitulasi sensus harian dalam suatu periode, misalnya 1 bulan, selain sebagai tahapan menyantumkan dan menjumlahkan hasil dari sensus setiap harinya, juga sebagai langkah mencocokkan atau memverifikasi data tersebut. Rata sensus pasien. Rata sensus pasien harian menunjukkan rata jumlah pasien yang dirawat setiap harinya dalam periode waktu tertentu. Rata sensus harian dengan cara membagi total hari perawat atau HP tidak termasuk bayi baru lahir dengan jumlah
hari. Ada 2 hari pelayanan pasien. Yang pertama, periode 24 jam. Waktu antara 2 jam pengambilan sensus dalam 2 hari yang berurutan. Yang kedua, 1 hari per pasien RI dihitung untuk semua pasien yang masuk dirawat, termasuk untuk pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, yaitu di antara 2 waktu pengambilan sensus. Perbedaan hari perawatan dan lama dirawat. Hari perawatan adalah dihitung pada saat pasien masih dirawat setiap harinya, yaitu hari masuk dihitung dan hari keluar tidak dihitung. Sedangkan lama dirawat, yang pertama dihitung pada saat pas sudah keluar dari rumah sakit. Yang kedua, hari masuk dihitung, hari keluar tidak atau sebaliknya. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan sensus hariannya. Kegunaan sensus harian yang pertama, untuk mengetahui jumlah pasien yang sedang rawat inap di rumah sakit. Yang kedua, sebagai bahan pemonitoran penggunaan tempat tidur perawatan penginapan pasien. Yang ketiga, untuk mengontrol jumlah pasien yang masuk melalui TTP. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengetahui dan mengontrol jumlah pas pulang dari ruang dan jumlah RM laporan yang diterima oleh sebagian RM. Yang kelima, sebagai sarana mengontrol jumlah pasien yang dipindahkan keluar masuk antar ruangan dengan yang dilaporkan pada bagian RM. Yang keenam, sebagai sarana untuk mengetahui jumlah pasien lahir ataupun yang meninggal di rumah sakit. Yang ketujuh, sebagai sumber data untuk sistem pelaporan rumah sakit. Yang kedelapan, sebagai sarana ikut serta dalam hal menentukan besarnya anggaran yang diperlukan oleh rumah sakit. Terdapat 2 cara dalam melakukan sensus harian pasien, yaitu dengan sistem manual dan komputerisasi. Sensus harian pasien dibedakan menjadi 2, yaitu sensus pasien rawat jalan dan sensus rawat inap. Sensus harian rawat jalan merupakan perhitungan jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan di suatu klinik. Sedangkan sensus rawat inap atau inpatient sensus adalah jumlah pasien rawat inap di fasilitas kesehatan pada waktu tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.